Assalamualaikum teman-teman sahabat survei, jumpa lagi tepang deh di kanal survei dan pemetaan. Setelah cukup lama saya absen di YouTube teman-teman, kali ini saya akan mulai dengan membagikan video tutorial bagaimana cara membuat mission plan atau rute penerbangan untuk mapping drone. Dan rute penerbangan ini akan kita buat di Civil 3D dengan drone deploy. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pesan baik lewat kolom komentar, lewat email maupun lewat DM, saya mohon maaf karena tidak bisa merespon teman-teman, karena memang ya baru sekarang bisa aktif lagi, bisa nge-review lagi gitu ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support, teman-teman yang sudah subscribe, like maupun share daripada video-video di channel ini. Tindakan sederhana dari teman-teman, tetapi tentunya akan memberikan efek yang besar, efek yang luar biasa untuk perkembangan channel ini. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju tutorial. Selamat mengikuti. Nah baik teman-teman, kita langsung saja. Di sini saya sudah persiapkan area kerja yang akan kita gunakan untuk membuat rute penerbangan atau mission plan drone mapping. Nah, langkah pertama sebelum kita membuat rute penerbangan, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu lokasi mana yang akan kita mapping. Contohnya di sini saya sudah persiapkan untuk area yang akan kita mapping seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan batas area atau boundary area supaya misi penerbangan kita lebih efektif. Untuk membuat boundary area kita bisa pergunakan di sini rektang ataupun kita gunakan polyline. Kita akan membuat boundary area di sekitar sini. Nah, diusahakan untuk membuat boundary area ini teman-teman jangan sampai lancip ya, karena biasanya ketika kita membuat batasan area ini lancip, maka drone kita hanya lewat saja, tidak mengambil foto. Nah misalnya seperti ini. Nah kemudian langkah berikutnya supaya lebih mudah teman-teman, kita kopikan boundary area ini ke AutoCAD Civil 3D yang baru. Kita copy, kemudian kita buka AutoCAD Civil 3D yang baru. Nah kemudian langkah berikutnya sebelum kita pastikan objek kita di sini di AutoCAD yang baru, jangan lupa teman-teman lakukan setting terlebih dahulu untuk drawing setup. Nah, kemudian di kolom kategori ini kita bisa isikan di sini UTM WGS 84. Nah, kemudian untuk koordinat sistem atau zona wilayah ini bisa disesuaikan dengan lokasi kita masing-masing teman-teman ya. Karena saya ada di Kalimantan Timur, maka saya akan pilih di sini 50N. Kemudian kita pilih apply, lalu kita pilih OK. Kita paste koordinat di sini. Kita zoom. Nah, ini adalah area atau batasan area yang akan kita mapping. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan simpan atau kita akan ekspor file AutoCAD Civil 3D ini menjadi format
KML. Caranya kita bisa ketik di sini map export. Kemudian kita tentukan untuk folder penyimpanan. Di sini saya gunakan tutorial drone. Saya akan beri nama di sini misalnya rencana terbang. Kemudian jangan lupa untuk file tipe kita pilih di sini KML KMZ. Kemudian kita pilih OK. Lalu kita pilih OK lagi. Nah, kemudian langkah berikutnya kita bisa cek di folder penyimpanan apakah format KML tadi sudah berhasil dibuat. Nah, oke, di sini sudah terlihat teman-teman ya, rencana terbang dalam format KML sudah ada. Langkah berikutnya saya akan kopikan format KML ini ke Android karena kebetulan saya menggunakan HP untuk controller. Kita kopikan, kemudian kita pilih di sini. Saya menggunakan HP Vivo, teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada rencana drone. Saya akan pastekan di sini. Nah, dengan demikian teman-teman, untuk format rencana terbang, format KML ini sudah tersimpan di Android. Maka langkah selanjutnya kita akan membuat pengaturan di Android dengan drone deploy. Nah, oke teman-teman, file KML tadi sudah kita kopikan ke Android. Maka langkah berikutnya kita akan lakukan pengaturan di Android dengan menggunakan aplikasi drone deploy. Kita buka langsung drone deploy. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi drone deploy. Langkah berikutnya kita bisa pilih tanda plus di pojok kanan bawah. Kemudian kita pilih new project. Kita pilih create project. Kita akan beri nama di sini. Misalnya project 1. Kemudian langkah berikutnya kita pilih standar map model. Nah, secara default drone deploy sebetulnya sudah menyediakan fasilitas untuk kita melakukan pengaturan atau pembuatan misi terbang. Ini adalah lintasan yang bisa kita gunakan. Tapi karena kita tadi sudah membuat file KML, maka langkah berikutnya kita pilih, kita geser ke bawah. Nah, di sini ada impor KML atau SHP. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih file. Kita cari file kita disimpan di mana. Tadi kita buat rencana terbang KML. Kita pilih rencana terbang. Nah, inilah rute penerbangan yang sudah kita buat untuk boundary areanya. Untuk lintasannya di sini secara default drone deploy sudah setting supaya lebih efektif. Kemudian langkah berikutnya di sini kita harus menentukan ketinggian berapa kita akan terbang. Flight altitude kita bisa setting di sini. Misalnya saya ganti di sini 150 meter.
Nah, di sini bisa terlihat teman-teman dengan ketinggian 150 meter, membutuhkan waktu terbang selama 5 menit. Kemudian luas areanya di sini 2 hektar, jumlah image-nya 32 dan membutuhkan 1 baterai. Nah, apabila teman-teman hanya menginginkan hasil dari drone mapping ini sebatas data 2 dimensi, maka untuk 3D ini kita bisa matikan. Nah, tapi karena saya ingin lebih maksimal dalam hasil drone mapping ini, maka saya akan ambil data untuk 3 dimensi. Saya akan hidupkan. Kemudian langkah berikutnya kita bisa pilih advance. Kita klik saja di sini. Lalu untuk automatic setting kita bisa matikan. Kemudian untuk front overlap kita bisa isikan di sini atau biarkan saja seperti ini secara default. Di sini misalnya saya akan rubah menjadi 80. Kemudian side overlap saya isikan juga 80. Lalu untuk flat direction kita ikuti saja sesuai pengaturan drone deploy. Nah, kemudian berikutnya untuk mapping flight speed kita bisa biarkan saja seperti ini sesuai pengaturan dari drone deploy. Kemudian starting waypoint kita biarkan juga 1. Lalu di sini untuk gimbal angle kita ikuti juga. Untuk perimeter 3D ini kita bisa aktifkan ataupun kita bisa matikan seperti ini. Untuk crossheads di sini juga 3D kita bisa matikan atau kita bisa hidupkan apabila teman-teman ingin mengambil data 3 dimensi. Nah, kemudian untuk obstacle kita hidupkan. Lalu langkah berikutnya di paling bawah teman-teman ada planning kamera. Di sini kita bisa sesuaikan dengan drone yang akan kita gunakan. Ini adalah drone yang yang sudah disesuaikan untuk aplikasi drone deploy. Nah, di sini saya menggunakan Phantom 4 Pro P2 kamera. Nah, jadi untuk planning kamera ini bisa disesuaikan dengan drone yang kita pakai masing-masing. Nah, kemudian langkah berikutnya kita bisa kembali. Di sini kita lihat untuk 150 meter altitude dengan luas area 2 hektar itu membutuhkan waktu 6 menit 46 detik. Kemudian jumlah image-nya 63, hanya membutuhkan 1 baterai. Nah, apabila teman-teman matikan untuk 3 dimensinya, maka waktunya pun akan berubah lebih cepat teman-teman ya, 3 menit 42 detik dan jumlah image-nya juga sangat jauh berbeda, hanya 16 image. Nah, oke teman-teman, untuk rute penerbangan dan juga pengaturan di drone deploy sudah selesai. Dan apabila kita keluar, maka secara otomatis data kita ini tersimpan di drone deploy ya teman-teman. Nah, demikian teman-teman untuk tutorial kali ini bagaimana cara membuat mission plan atau rute penerbangan dari Sipil 3D dengan drone deploy. Nah, untuk video selanjutnya kita akan aplikasikan di lapangan untuk mapping drone. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.